4 buku, 4 subjek pelajaran. Dalam buku ini juga terdiri dari 4 pelajaran. Setiap pelajaran ini pelajaran pertama terdiri dari 4 sub pelajaran. 1, 2, 3, 4. Kalau ini bukan, karena ini juga bagian dari pelajaran, tapi ini latihan dari semuanya ini. Ya, pelajaran pertama adalah huruf hijaiyah dalam urutan Baghdadiyah. Ya, kita kembalikan kepada tradisi urutan huruf hijaiyah yang dikenal oleh masyarakat Muslim, urutan dari alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha sampai lam, alif, hamzah, ya, itu namanya urutan Baghdadiyah. Ya, karena yang menyusunnya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, Abdurrahman, ya, Abul Aswad Ad-Du'ali Al-Baghdadi, orang Baghdad. Sehingga urutan alif, ba, ta, tha, jim itu adalah urutan Baghdadiyah. Dan oleh karena itu tidak salah sekiranya kemudian di dunia ini ada yang disebut satu lagi urutan, namanya urutan rubaiyat, ya. Dan mudah-mudahan tidak termasuk bid'ah dhalalah, ya. Karena ini adalah bagian dari upaya untuk mensistematisasikan cara menghafal huruf. Kemudian kita bagaimana dengan huruf rubaiyat ini, urutan rubaiyat ini kita membuat metode penghafalannya. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tetapi kita hanya mensistematisasikan, ya, supaya bisa diikuti oleh semua orang. Kemudian yang keempat adalah huruf hijaiyah atau rubaiyat ini ketika dalam posisi kata atau dalam posisi kalimat, bentuknya kayak apa. Terus Bapak Ibu, ini adalah urutan Baghdadiyah, ya, yang terdiri dari 29 huruf yang diawali dari alif sampai ya. Ini yang biasa kita pelajari dulu dengan sistem turutan, ya. Ya, pengalaman saya ketika saya menguji, mula-mula kadang-kadang orang itu kita tanya, "Nun sewu, sampun ngertos huruf hijaiyah, sampun." Nah, kemudian kita tunjuk, ini huruf nopo nggih Pak? Diem dia, ya, mantuk, tapi diurut dari sini, diem urut. Begitu sampai di sini langsung kaf, ya, dia langsung teriak, kaf, ya, seolah-olah dia bisa, tetapi misalnya ngurut, berarti dia lupa hurufnya kayak ini. Ya, oleh karena itu kita coba, ya, supaya mereka tidak ngurut-ngurut lagi, supaya mijit-mijit saja. Nah, kita buat yang di sini, ya. Terus kan, wah, ini operatornya ini Joko Banyu nih. Oke. Ayo. Jadi huruf hijaiyah kemudian sekarang kita buat sedemikian rupa menjadi urutan rubaiyat ini. Jadi urutan rubaiyat ini Bapak Ibu sekalian adalah berdasarkan kemiripan. Ini memang asalnya otak-atik matuk, ya. Saya tidak ada wangsit, ada ilham apa-apa gitu, ya. Kok kebetulan gitu loh. Jadi maka ini dikategorikan menjadi 6 kelompok. Ya, kelompok pertama yang disebut dengan garis lengkung bertitik, garis lengkung bertitik. Kelompok kedua huruf bulat tidak beraturan, karena ini tidak bisa dikategorikan ini atau ini ada sedikit ada keteraturannya, kalau ini tidak ada. Maka ini saya sebut huruf bulat tidak beraturan. Bahkan kadang-kadang hamzah ini nyaris tidak mau diatur, gak bisa karepe diri. Kadang-kadang mancik nang sirai alif, kadang-kadang nang isore alif, nang dure wawu. Nah, itu jadi ini tidak beraturan. Ya. Kalau ain ini ada keteraturannya di sini, ain, ghain, shim, ha ini keteraturannya ada ekornya, ya, ke sana semua ke depan. Shin sin ini ada ekornya ke belakang. Dal, zal, ra, za, waw ini ada keteraturannya. Dal semuanya kayak orang duduk kan, makanya ini kita sebut huruf duduk. Apalagi kalau kita buat nginget-nginget itu misalnya duduk berzikir menunggu rahmat Allah. Siapa dia? Mas Zainuddin. Nah, langsung ketika biasanya kalau dia duduk itu bukan untuk zikir tapi untuk merokok. Tapi ketika itu dia pikir merokok, maka orang yang melihatnya kaget. Wow, wih, Mas Zainuddin duduk
berpikir wow gitu ya, ini kaget sambil koprol gitu ya. Ini namanya huruf duduk gitu. Nah, ini huruf-huruf berdiri ya, semuanya berdiri ya. Ini alif, lam, kaf, dan ini berdiri ya. Maka ini sekedar untuk mencoba memberi sistematisasi yang barangkali dengan begini mudah diingat gitu ya. Maka nanti yang harus dilibatkan dalam cara penghafalannya ini ya, teruskan. Terus oke. Nah ini maka yang harus dilibatkan nanti kepada peserta dalam cara penghafalan ketika kita sudah kenalkan tentang bentuk huruf tadi dengan kemiripannya tadi, maka kita libatkan 3 hal ya, libatkan 3 panca indera kita. Mata, memandang, melihat apa yang nanti akan ditunjuk oleh seorang ustadznya ya. Telinga, apa yang akan disebutkan oleh sang ustadz. Mulut, menirukan bunyi yang disebutkan. Dan ini adalah cara satu-satunya yang terbaik untuk menghafal ya. Apalagi untuk membaca Quran ya, harus dibedakan. Belajar menghafal untuk dibuat sholat, untuk dibuat bacaan, dibuat wirid, dengan sekedar bisa membaca, beda Pak Bu ya. Karena kalau kita sekedar untuk dibuat ingatan, mengingat, apalagi untuk sekedar khutbah, itu 1 ayat insya Allah 5 menit bisa kita hafalkan. Tapi belum tentu kita bisa menggunakannya untuk sholat. Karena kalau ayat yang kita gunakan untuk sholat, untuk wirid, untuk zikir, sedangkan Al-Quran itu kan kita jadikan sebagai wirid kita, zikir kita, itu harus kita rasakan dalam hati, didengarkan oleh telinga kita, diolah, dicerna oleh pikiran kita, dan sekaligus diaktualisasikan bunyinya itu oleh lidah kita. Dan lidah kita itu semuanya harus nyambung. Maka bacaan Al-Quran yang mendapatkan keberkatan semuanya itu ketika bisa melibatkan semuanya ini. Hati kita gerakkan ya, organ tubuh kita merasakan kenikmatan membaca Al-Quran itu lidah kita ya, otak pikiran kita ya. Maka Al-Quran yang kita baca, kalau panjenengan salah satu ditanyakan kepada salah seorang ulama hadis, bagaimana caranya Anda bisa membaca menghafal Al-Quran? Kata dia, Anda akan bisa menghafal Al-Quran dengan baik ketika Anda sudah mampu memfatihahkan seluruh Al-Quran. Apa maksudnya? Kalau kita bisa membaca Al-Quran seperti kita membaca surat Al-Fatihah jumlah banyaknya, kita akan hafal Al-Quran dengan sendirinya ya. Maka kalau kita ingin menghafal Al-Quran, baca berulang-ulang, nggak usah diingat ya. Maka saya akan tanya panjenengan, kalau di halaqah waktu setor hafalan di halaqah ya, ngeles atau tidak? Ya, ngeles karena nggak pernah diulang-ulang ya. Jadi panjenengan tidak akan bisa setor kalau tidak membacanya dengan berulang-ulang. Berapa kali? Coba berapa kali idealnya membaca berulang-ulang itu? Pinten Bu? 4 kali? Berkali-kali ya. Berkali-kali nggak apa-apa, berkali-kali. Toh yasinan itu banyak lihat. Ibu kalau tanya pinten jenengan ping pinten yasinan? Kalau kali, kalau itu serang ngerti ping piro, hafal lah ya. Nah itu, jadi berkali-kali. Tapi kalau mau terukur, karena program kita itu memang ingin terukur, membaca ideal, menghafal ideal itu adalah 40 kali pengulangan. Ya, 1 ayat diulang 40 kali. Atau 1 lembar, karena kekuatan orang satu sama lain itu beda. Ya, maka ketika kita bisa mengulang ini minimal 40 kali setiap huruf,
yakin temempel nang otak dan bibir 40 kali bak 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 nggak apa-apa ya, daripada ini kan ya. 40 kali yakin, dan insya Allah yakini bahwa itu satu huruf itu satu kebaikan ya, sampai ya wong mosok kalah karo iwak mujair. Iwak mujair itu wirite itu bak terusnya begitu ya. Selama-lamanya dia mau batok gitu kan. Itu iwak mujair. Hanya kan Sarfahidin mujair itu begitu. Wiridnya itu bak terus. Makanya insya Allah 40 kali. Ada seorang ulama yang ditanya oleh santrinya, saya sudah berusaha menghafal, sudah saya baca. Berapa kali kamu membaca? 50 kali Kiai. Pantes. Loh kok pantes ribut? Aku ini paling satu ayat tak wajib 500 kali. Jadi 40 kali kok jaluk apal ya. Aku pengen 500 kali ya. Maka sekali lagi ini kita baca, kita sebut. Jadi caranya Bapak Ibu sekalian, kita sebut sekali. Ini dari depan, karena depan itu kanan sana ya. Kalau tulisan Al-Quran, depannya itu sana, depan, belakang. Caranya kita sebutkan dari depan ke belakang sebanyak berapa? Ya, katakanlah 10 kali. Ya, dan ini bergantung kekuatan satu sama lain orangnya. Kalau ada orang yang 10 kali belum bisa, ya berarti dia harus ditambah kapasitasnya, bisa sampai 20 kali ya. Kita sebut misalnya ba, ya, nun, ta, sa. Monggo. Ba, ya, nun, ta, sa. Semua harus terlibat ya. Semua harus terlibat. Lihat, dengar, sebut ya. Lihat, dengar, sebut. Nggak ada yang nggak boleh terlibat, karena untuk baca Quran itu harus diucapkan, nggak boleh dibatin. Ganjarannya ora oleh ya, nggak boleh, karena ganjaran baca Quran itu diturunkan dengan wahyu yang terdengarkan. Makanya kalam Allah itu disebut wahyu al-matlu atau al-makru, wahyu yang dibacakan ya, yang diperdengarkan. Ya, kalau hadis disebut wahyu ghairu al-matlu. Wahyu, hadis itu juga wahyu, tapi tidak untuk dibaca, diperdengarkan kayak bacaan Al-Quran. Nah, ini kita harus sebut, dengarkan, minimalnya diperdengarkan oleh telinga kita sendiri. Ya. Tadi dari depan ke belakang. Berapa kali? Untuk masyarakat, ibu-ibu ya, minimalnya 10 kali. Pelajaran pertama 10 kali. Setelah dari depan ke belakang, kita baca dari depan dari belakang ke depan. Sa, ta, nun, ya, ba. Sa, ta, nun, ya, ba. Terus Sa, ta, nun, ya, ba. sama 10 kali ya. Kalau ingin sampai 40 kali ya, minimalnya berarti katakanlah 45, kita buat dari sini 15, dari sini 15, nanti diacaknya 15 kali ya, 45 sampai 50 kali ya. Pelan-pelan saja ya. Berarti dia menguasai, pastikan dia menguasai satu lajur ini. Kalau di sini dikatakan libatkan mata, telinga, dan bibir. Untuk mencantolkan supaya kuat dalam ingatannya, perlu ada sistem pencantolan. Misalnya bak, nih panjenengan kelalen bak ya, eling-eling bak, batok, bak, bakso, bak, apalagi ya, bakwan ya. Tapi kalau bakwan kok ono titik ya bagi ya, batok lah ya. Gitu. Ya, ingat-ingat banyak ya, banyak doke loro. Nun,
nun, mulutnya nun. Ya misalkan apa tak, misalkan tak itu bahasa Inggrisnya loro itu tu, titik loro, titik tu, tak. Titik telu bahasa Inggrisnya apa? Three, persis ucapannya. Tak itu sama dengan tak. Three, ya. Three titik telu. Ini untuk sudah mengingatkan, mencantolkan. Ya. Sesudah kita menguasakan ini depan ke belakang, belakang ke depan 40 kali, ya, kita lanjutkan kepada baris yang kedua. Caranya sama, depan ke belakang, belakang ke depan 15 kali atau 10 kali, terus diacak. Diacaknya bagaimana? Tunjuk saja, nggak usah kita sebut. Ini apa? Misalkan apa Pak? Kop. Ya. Fa. Mim. Ha. Oke, berarti ini depan, belakang diacak-acak. Ya. Sesudah itu, ini metode penghafalan Al-Quran yang ketiga. Ibu-ibu, panjenengan tidak perlu terobsesi sekali untuk mengatakan pokoknya ping papat kudu bisa. Nah, tidak harus seperti itu. Jadi mungkin panjenengan belum pernah mengalami sensasinya membuat orang bisa baca Quran. Kalau saya sudah, ada yang sampai kejet-kejet ya. Saking senengi ya. Kejet itu apa ya? Jadi 1, 2, 3 ini hanya cukup. Ini di sela-sela arisan, di sela-sela pengajian, dia pulang dengan bisa menguasai 1, 2 kolom ini sih cukup. Itu sudah luar biasa bagi dia. Aku harus melek guru. Ya, jadi tidak harus kemudian jenengan selesaikan semuanya. Ya, terutama ibu-ibu sing sepuh-sepuh. Ya, engkau diulang sing kene iso, kene brodol kayak gitu ya. Ya, sini ingat, nanti ke sini iki selali giling ya, ada seperti itu. Ya. Nah, tapi untuk kalangan akademisi, kalangan pelajar, ibu-ibu yang sedikit agak terpelajar, insya Allah bisa kita selesaikan semuanya dalam waktu 1 jam kurang lebihnya, itu bisa. Ya. Maka saya biasa membagikan, ya lihat kondisinya, kalau ibu-ibu yang nun sewu under educated sedikit ya 3 lah ini ya. Tapi kalau ibu-ibu yang semangat gitu ya, yang ini selesaikan ya. Jadi intinya kita baca dari depan ke belakang, belakang ke depan, terus kita selesaikan setiap kelompok dan kemudian digabung. Sesudah ini selesai, gabung dari sini ke sini, balik lagi. Ini selesai, digabung dari sini ke sini, balik lagi, diurut, diacak-acak seterusnya sampai terakhir. Ya, caranya seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalnya mereka masih lupa-lupa, nggak apa-apa, ya. Jangan dipaksakan untuk ini, tinggal di lokalisir. Ya. Bagaimana dilokalisir? Misalnya, ya, lupanya dia pada huruf jim dan kha, ya. Dia tidak usah dibebani untuk terus kita istilahnya konsentrasikan di sini, tidak apa-apa. Yang mana tinggal nanti kita untuk dia, ya, kita minta untuk menggarisbawahi huruf yang dia lupa, garis bawahi. Ya. Dia huruf yang dia lupa tidak perlu kita terus minta dia untuk ini. Pertama dia punya beban malu, kok iso terus ya. Ya, nanti dengan sendirinya dia akan ingat ketika semuanya dia sudah sudah tahu, tinggal ingat yang dia berapa yang dia nggak ingat. Ya. Misalkan dia dari sekian banyak yang dia tahu, hanya huruf tertentu yang dia lupa terus, dot ataupun dha. Nah, ini kan tinggal dilokalisir. Ya. Jadi tidak usah kemudian kita
anggap hari gagal, tidak. Karena nanti dia akan lebih mudah nginget sendiri dengan metodenya dia daripada ketika kita suruh terus untuk kita drill terus, karena dia punya rasa down, nanti dia malu. Ya, nggak apa-apa, kita teruskan. Ya. Tinggal nanti ada penugasan untuk dia. Terus, ibu bapak sekalian, ini adalah dalam rangka untuk memastikan kepada mereka bahwa huruf yang mereka kuasai itu sudah dapat dideteksi keseluruhannya ketika dia bersambung dalam dalam kata. Ya. Kalau untuk ba biasanya mudah, ya mudah, nun mudah, tak di sini mungkin sedikit ada penekanan. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita katakan begitu. Huruf-huruf hijaiyah yang kita sudah hafal tadi, kelompok pertama ba, ya, nun, ta dan sa, bentuknya seperti ini. Dia akan sedikit mengalami perubahan ketika dia bersambung. Misalnya, ya, ketika di depan ba bentuknya kayak begini, ya bentuknya kayak begini, nun kayak begini, ta kayak begini, dan seterusnya. Di tengah, ya, di belakang. Tetapi khusus untuk ta, ini ada penekanan di sini kita. Khusus untuk ta, dia memiliki 3 bentuk ketika dia berada di akhir. Ya, bentuknya seperti ini bisa, bentuknya seperti ini, bulat berkepala begini, dan ada titiknya 2. Ini tak. Ya. Sekarang contohnya mana? Maaf, ini seharusnya ada titiknya, ini salah tulis. Ini boleh dititik di sini, tapi nanti kalau dimatikan titiknya ketinggalan di sini. Ya. Jadi ini ada titiknya. Ya. Jadi setelah kita beritahukan seperti itu, kita minta mereka membaca. Misalnya, tolong kita baca ini huruf apa saja. Sebutkan huruf apa saja, monggo. Ba, ya, nun. Ba, ya, ta. Nah, yang benar ya dulu ya. Ba, ya, ta, ya. Ba, ya, nun, ta. Ta. Ini nanti bilang ada titiknya di sini. Ini salah. Ya, ta. Terus Ta, ba, ya. Sa, ba, ta. Ba, sa, ya. Nah, jadi dipastikan mereka bisa mendeteksi semua yang ada di sini, ya, berdasarkan perubahan-perubahan yang ada. Yang menjadi fokusnya hanya tak, yang lainnya sama, tak ini saja, ya, sehingga yang diingat, yang diperhatikan tidak banyak. Ini memudahkan. Selanjutnya,